Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyan dengan NIM 2023-1037-0311-135. Saya berasal dari kelas pengantar game D. Nah, di sini saya akan mempresentasikan game DD saya yang part 4, yaitu di poin 7, 8, dan 9. Langsung saja di poin ke 7, yaitu ada karakter. 7.1.1 ada backstory. Karakter utama seekor kucingnya, yaitu protagonis adalah seekor kucing di desa damai yang dikelilingi oleh padang rumput hijau dan sungai jernih. Ia hidup bersama komunitas kucing yang sederhana, tetapi selalu merasa ada dunia yang lebih besar di luar desa kecilnya. Kisahnya dimulai dengan rasa penasaran tentang apa yang ada di luar batas desa, terinspirasi oleh cerita-cerita yang sering diceritakan oleh kucing tua. Nah, kucing tua atau NPC adalah salah satu penghuni tertua di desa kucing, dihormati karena kebijakannya, dan ia adalah penjaga cerita kuno yang mengisahkan legenda tentang dunia di luar desa, penuhnya bahaya dan keajaiban. Dulu ia adalah seorang petualangan yang tangguh, namun kini menjalani hari-harinya dengan damai sebagai pembimbing bagi generasi muda. Yang ketiga ada anjing. Ini adalah protagonis. Anjing ini adalah antagonis. Anjing ini tinggal di pinggiran hutan, jauh dari desa kucing. Ia memiliki sifat protektif terhadap wilayahnya dan tidak suka ada kucing yang melintasi teritorinya. Di 7.1.2 personality, yang pertama ada kucing. Ya, kucing kuat, tidak pernah menyerah dan selalu ingin tahu sesuatu. Kedua ada anjing. Anjing bersifat antagonis. Dan yang ketiga ada kucing tua, yaitu bijaksana. Prince. Yang pertama, kucing protagonis pahlawan, warna bulu abu-abu dengan pola garis hitam samar di punggungnya memberikan tampilan yang unik. Matanya berwarna hijau yang cerah, dan aksesorisnya sebuah craft merah yang lusuh tapi penuh arti, hadiah dari seorang yang berharga dalam hidupnya. Ukuran tubuhnya agak kecil dibanding kucing dewasa lainnya. Wajahnya yang sering tersenyum dan menunjukkan antusiasme. Yang kedua ada anjing pengganggu atau antagonis utamanya. Memiliki warna bulu hitam pekat yang sedikit bercak putih di dada, memberikan kesan dominan dan garang. Matanya berwarna merah tua yang tajam memperlihatkan tekad dan amarahnya. Aksesorisnya armor kecil di bagian pundak leher terbuat dari logam gelap, membuatnya terlihat seperti seorang pemimpin perang. Ukuran tubuhnya besar dan berbobot, jauh lebih tinggi daripada protagonis. Ekspresinya wajah sering terlihat tegang dan mengintimidasi dengan alis tebal yang menambah kesan menakutkan. Yang ketiga, kucing tua atau NPC memiliki warna bulu abu-abu perak dengan bercak putih di wajah dan ekor, memberikan kesan bijaksana dan berumur. Warnanya yaitu biru tua. Terus aksesorisnya ada sebuah tongkat kayu kecil dengan simbol kuno di ujungnya, sebuah kalung sederhana dari batu giok, simbol kepemimpinan dan kebijaksanaan di desa kucing. Ukuran tubuhnya sedikit lebih besar dari kucing biasa, dengan tubuh yang mulai menua namun masih memancarkan wibawa. Ekspresinya memiliki raut wajah yang sangat tenang. Abilities yang pertama kucing protagonis adalah pahlawannya, yaitu memiliki sprint dash, mampu berlari dengan sangat cepat, agility leap, melompat tinggi, paw sweep, serangan cepat dengan cakarnya, instinct vision, mode khusus memungkinkan melihat benda tersembunyi, team rally, dalam situasi tertentu mampu memotivasi teman-temannya untuk memberikan efek buff. Di poin 7.1.5 ada relevant to the story. Adventure of the Cat adalah sebuah game petualangan yang berfokus pada perjalanan karakter utama, seekor kucing yang pemberani dalam upaya menyelamatkan dunia dari kehancuran. Tujuan utamanya adalah permainan ini adalah menghentikan ancaman dari anjing pengganggu. Terus yang kedua yaitu mengembalikan harmoni antara elemen alam dan masyarakat. Di poin 7.1.6 relation to other character, hubungan para
Yang pertama, hubungan protagonis dengan kucing tua. Kucing tua adalah pembimbing utama bagi kucing pahlawan atau protagonis. Ia melihat potensi besar dalam protagonis untuk menjadi pahlawan yang mampu menyelamatkan dunia dari kehancuran. Dalam hubungan ini, kucing tua tidak hanya mengajarkan keterampilan bertahan hidup, tetapi juga memberikan wawasan mendalam tentang sejarah dunia, rahasia kuno, dan strategi menghadapi musuh besar. Bimbingan penuh tantangan, kucing tua seringkali sengaja memberikan petunjuk yang semar untuk menguji kecerdasan dan ketahanan protagonis. Kepercayaan yang tumbuh, protagonis awalnya ragu dengan cara-cara kucing tua, tapi sering berjalannya waktu ia memahami dan menghormati bijaksana mentornya. Yang kedua, hubungan protagonis dengan anjing pengganggu. Yang paling utama yaitu rivalitas utama. Anjing pengganggu adalah ancaman terbesar dalam cerita. Menjadi musuh utama protagonis, konflik antara mereka adalah inti dari narasi dengan anjing pengganggu yang ingin mendominasi dunia dan menghancurkan harmoni yang dijaga oleh si protagonis. Bertolak belakang, protagonis melambangkan harapan, keberanian, dan keseimbangan alam, sedangkan anjing pengganggu adalah simbol kekacauan, ketamakan, dan kehancuran. Perbedaan ini menciptakan ketegangan mendalam yang mendorong cerita maju. Pertarungan emosional. Di balik permusuhan mereka ada elemen emosional yang kuat. Anjing pengganggu tidak hanya melihat protagonis sebagai ancaman fisik, tetapi juga sebagai pengingat masa lalunya yang penuh kegagalan dan penolakan, yang menjadi motivasi gelapnya. Di 7.1.7 ada AI used in opponent and enemy. Game ini menggunakan AI untuk musuhnya seekor anjing supaya geraknya bisa diatur sesuai level. Semakin tinggi level maka semakin cepat gerak anjingnya. Di 7.1.8 non-combat and friendly karakter, kucing tua, mentor, dan penjaga pengetahuan. Perannya memberi nasihat, teka-teki, dan pengetahuan tentang dunia game. Ia menjadi sumber informasi penting bagi pemain, membantu memahami mekanisme permainan di latar belakang cerita. Sikapnya bijaksana, penuh kasih sayang, tetapi terkadang berbicara dengan teka-teki untuk menguji kecerdasan si pemain. Di poin 8 ada level. 8.1 ada training level. Pemain memulai petualangan di sebuah hutan damai yang dipenuhi suara bundung dan sungai mengalir. Level ini dirancang untuk memperkenalkan mekanik dasar permainan dan memberi pemain kesempatan untuk memahami kontrol, navigasi, serta interaksi dengan lingkungan. Tujuannya memahami kontrol karakter, mengenalkan elemen lingkungan, dan belajar menghindari rintangan dan menyesuaikan teka-tekinya. Di 8.2 ada for each level. 8.2.1 ada sinopsis. Setiap level membawa pemain lebih jauh ke dalam dunia yang penuh misteri dan tantangan. Lingkungan berubah dari hutan damai menjadi area yang semakin gelap dan berbahaya, seperti rawa-rawa, gua, pegunungan, hingga kastil musuh. Di poin 8.2.2 ada required introduction material and who it is provide. Sebelum memasuki setiap level, pemain akan diberi narasi singkat atau dialog dari kucing tua untuk memperkenalkan tantangan yang akan dihadapi. Tutorial tambahan diberikan jika level memperkenalkan mekanik baru seperti menggunakan item tertentu atau menghadapi musuh yang unik. Di 8.2.3 ada objektif, yaitu objektif dari game ini yaitu mengumpulkan bola benang sesuai perintah levelnya, mencari teman baru dan makanan teman tersebut, dan yang terakhir menyelesaikan teka-teki untuk melanjutkan ke level berikutnya. Di 8.2.4 ada detail that in the level. Yang pertama ada map. Setiap level dalam Adventure of the Cat dirancang untuk memberikan pengalaman eksplorasi yang impresif, menantang, dan menarik. Lingkungan ini mencakup elemen alam, struktur buatan, dan interaksi dengan elemen dinamis. Yang pertama yaitu ada elemen lingkungan, environment element. 1. Desa kucing atau cat village. Strukturnya yaitu rumah kecil terbuat dari kayu, pasar sederhana, dan ladang pertanian. Fitur khususnya sungai kecil dengan jembatan kayu, area bermain untuk melatih kemampuan dasar, NPC
ramah yang memberikan misi sampingan atau item. Interaksinya yaitu pemain dapat berbicara dengan NPC, memancing di sungai, atau membantu penduduk memperbaiki ladang. Di poin kedua yaitu hutan gelap atau dark wood. Strukturnya yaitu pepohonan besar, akar menjalar, dan rawa kecil. Fitur khususnya yaitu jalur tersembunyi yang dapat diakses oleh insting vision. Objek seperti tongkat kuno yang menyimpan teka-teki atau rahasia, cahaya dari kunang-kunang untuk yang petunjuk jalur. Interaksinya yaitu memotong akar untuk menghalangi jalan, melompati rawa, atau menyalakan obor untuk membuka jalan. Pegunungan berkabut, strukturnya yaitu jalan berbatu sempit, gua-gua kecil, dan air terjun. Interaksinya yaitu memanjat tebing menggunakan lompatan tinggi untuk mencapai tempat tersembunyi, atau memindahkan batu untuk membuka jalur. Di yang terakhir yaitu benteng anjing pengganggu, enemy fortress. Strukturnya yaitu dinding besar, menara pengawas, dan ruang yang dengan koridor sempit. Fitur khususnya yaitu pintu rahasia yang terkunci, patroli musuh dalam pola tertentu, ruang perangkap dengan rintangan seperti panah otomatis atau lantai jebakan. Interaksinya yaitu menghindari penjaga, menonaktifkan perangkap, dan mencari jalur alternatif ke ruangan bos. Di elemen dinamis ada dynamic element, perubahan waktu dan cuaca, efek waktu pagi, lingkungan cerah, malam, area lebih gelap. Cuaca, hujan menyebabkan jalan licin, sementara angin kencang mempengaruhi lompatan. Bahaya lingkungan yaitu rawa berbahaya, jembatan runtuh, dan trap zones. With life ada dua, yaitu hewan kecil seperti burung atau kelinci yang tidak berbahaya tetapi menambah keindahan visual, predator kecil yang dapat menyerang protagonis. Yang ketiga, elemen interaktif. Objek yang digunakan yaitu item yang ditemukan. Terus ada objek teka-teki. Yang kedua ada interaksi NPC, dan ketiga ada checkpoint. Di 8.2.4.2 critical patch that player need to take. Pemain harus mengikuti jalur utama yang mempengaruhi pada penyelesaian tujuan. Sering kali memerlukan eksplorasi yang menambahkan kunci, mengaktifkan mekanis, atau membuka pintu rahasia. Beberapa jalur cabang menawarkan item tambahan atau cerita sampingan. Yang selanjutnya ada important and incidental encounters. Important ada musuh utama di setiap level dengan kemampuan unik, teka-teki atau rintangan. Kucing tua mungkin muncul di level tertentu untuk memberikan bantuan. Incidental encounters, musuh minor seperti anjing penjaga atau makhluk kecil yang mengganggu perjalanan. Lingkungan interaktif seperti batu yang jatuh atau ranting patah yang memaksa pemain bertindak cepat. Yang di poin ke-9 ada interface. 9.1 ada HUD. HUD dirancang minimalis tetapi informatif untuk mendukung pengalaman bermain. Yang pertama ada bar status kesehatan HP, menampilkan bar hijau di pojok kiri atas, stamina bar kuning di bawah HP. Rancang untuk sprint dash, agility lab. Ikon kemampuan aktif, menampilkan ikon kemampuan aktif di pojok kanan bawah. Peta mini, peta kecil di pojok kanan atas menunjukkan lokasi pemain, musuh terdekat, dan tujuan. Penghitung item terletak di bagian layar bawah, menunjukkan jumlah item penting yang seperti ramuan atau kunci. Notifikasi pop-up kecil layar untuk informasi penting seperti misi baru atau lokasi yang ditemukan. Nah, seperti ini. Di bar kiri nanti ada kesehatan, terus di bawahnya ada stamina. Nah, untuk notifikasi ya seperti biasa berbentuk pop-up seperti ini, seperti gini. Nah, terus yang seterusnya ada menu. Di menu utama ada start game, load game, option.
start game seperti biasa untuk memulai permainan, dan load game yaitu melanjutkan permainan yang disimpan, option pengaturan grafis, audio, dan kontrol, serta pilihan tingkatan kesulitan, dan exit keluar dari game. Menu pause menu yaitu ada setelah ditekan pause itu ada tombol resume atau melanjutkan permainan, inventory melihat dan menggunakan item, terus ability daftar kemampuan dengan deskripsi dan status peningkatan, ada map tampilan peta lengkap dengan jalur yang telah dijelajah, ada save the game penyimpanan permainan, dan ada quit untuk keluar dari game. Terus di 9.1.3 ada kamera model. Kamera dalam permainan ini dirancang untuk memberikan pengalaman sinematik namun tetap intuitif selama gameplay. Berikut model kamera yang digunakan. Yang pertama, protective kamera utama, third person view, tampilan orang ketiga. Kamera berada sedikit di belakang dan di atas protagonis kucing, memberikan navigasi luas terhadap lingkungan dan mempermudah eksplorasi dan navigasi. Jarak kamera sedikit menyesuaikan tergantung situasi. Yang kedua ada sistem kamera adaptif, dynamic zoom. Kamera secara otomatis memperbesar saat pemain mendekati objek penting dan seperti peti harta atau musuh besar, dan memperkecil di area dengan banyak musuh yang memberikan pandangan taktis. Obstacle avoidance. Kamera secara otomatis bergerak jika terhalang oleh objek seperti pohon atau dinding, memastikan pemain tetap terlihat. Yang terakhir ada auto adjust for combat. Saat dalam pertempuran, kamera sedikit fokus pada musuh terdekat untuk mempermudah pemain mengatur serangan dan pertahanan. Yang ketiga ada kontrol kamera manual. Pemain dapat mengontrol kamera manual, mouse atau analog stick untuk memutar kamera 360 derajat di sekitar protagonis, zoom in atau zoom out. Yang keempat ada kamera khusus, instinct vision mode. Saat kemampuan instinct vision diaktifkan, kamera bergeser ke tampilan semi close up untuk menyerut benda tersembunyi atau jalur rahasia. Cinematic moments, transaksi otomatis ke sudut sinematik, selalu cutscene, dialog penting, atau momen tertentu. Stability kamera. Kamera memiliki sedikit lock smoothing untuk menjaga gerakan tetap halus, menghindari perubahan mendadak yang mengganggu pengalaman bermain. Yang kedua, lock on system opsional. Selama pertempuran, pemain dapat mengunci kamera pada musuh tertentu, membuat pergerakan lebih terfokus. Dan poin yang terakhir yaitu 9.2, control system. Yang pertama ada how does the game player control. Yang kedua ada what are specific commands. Yang pertama yaitu how does the player control atau cara pemain mengontrol. Pemain mengontrol protagonis menggunakan kombinasi mouse dan keyboard atau game controller. Sistem kontrol dirancang responsif untuk mendukung gerakan cepat dan interaksi dinamis dalam permainan, baik saat eksplorasi maupun pertempuran. Yang kedua, perintah khusus specific command. 2.1 ada control keyboard dan mouse, yang biasanya kalau menggunakan di laptop ada tombol WASD. Nah, itu untuk berjalan, dan untuk shift itu lari cepat, spasi untuk melompat, dan Ctrl untuk berjongkok. Interaksi dan aksi E untuk berinteraksi dengan NPC, terus klik kiri untuk menyakar, dan klik kanan untuk mengaktifkan kemampuan khusus seperti instinct vision. Kamera dan navigasi, mouse movement mengatur arah pandangan kamera, scroll wheel, zoom in dan zoom out kamera. Menu dan inventaris, tab membuka menu inventaris, M membuka peta, ESC membuka menu jeda. Di 2.2 ada control game mobile. Yang pertama ada gerakan karakter, tombol controller di kiri
handphone itu ada gerakan, ada controller yang digunakan untuk gerakan maju, mundur, kanan, kiri, dan untuk interaksi. Dan aksinya, ketika ketemu NPC otomatis akan muncul tombol interaksi di bawah sendiri berbentuk pop-up. Nah, button khususnya yaitu ada di sebelah kanan atas itu ada button pause. Nah, gunanya yaitu bisa untuk mengatur kamera, mengatur peta, melihat peta, dan ada 3 tombol penting, yaitu ada melanjutkan permainan, merestart, dan untuk keluar dari game. Fungsi khusus kontrol dinamis yaitu auto targeting. Selama pertempuran, sistem membantu pemusatan serangan pada musuh terdekat. Quick action yaitu pemain dapat memetakan kemampuan atau item penting ke tombol tertentu untuk akses cepat. Yang terakhir yaitu gesture support. Ini opsional, yaitu untuk platform tertentu seperti Nintendo Switch. Gerakan dapat menggunakan beberapa fungsi, misalnya mengencang kontrol untuk menggunakan pause speed. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.